Im. Oke, baik. Udah sholat Bu Rohimah? Alhamdulillah belum, Bu. Tadi takut kalau duluan sholat, giliran awak nggak dengar. Oke, ya baik. Ntar nanti baru ya, Baik, Bu. Ibu. Kita juga gantian sholat dengan Ibu Julhami ya. Jadi Ibu Baik, Julhami Bu. sholat, ini saya duluan. Oke, Bu. Udah direkam, Bu. Sudah, Bu. Oke, makasih, Bu. Ini Ibu Rohimah Ritonga. Ya, Iya, baik. Bu. Ini ya, Ibu Rohimah Ritonga. Ibu udah berapa lama eh maaf mengajar? Lebih kurang 17 tahun, Bu. Saya mulai dari TMT 2007 udah mengabdi, tapi sampai sekarang belum ada rezekinya, Bu. Tapi mana tahu dengan adanya PPG ini terpanggil, Bu. Itulah Iya, niat. iya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Dan, Amin. baik. Ya, sudah 17 tahun, sudah mengajar. Coba Ibu eh, jelaskan, sebutkan selama 17 tahun kurang lebih Ibu mengajar, inovasi-inovasi apa saja dalam pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Selama 17 tahun ini, mulai dari TMT mengajar, inovasi yang dapat saya dapatkan itu yaitu tentang behavioristik, kognitif, baru kon kontribusivisme, sosial humanisme dan sosialisi kognitif, Bu. Kalau inovasinya apa? Inovasi itu misalnya, oh Bu, saya sudah pernah membuat atau gini, saya pernah Bu membuat media pembelajaran yang seperti ini dan ini membantu siswa saya sangat mereka suka senang gitu. Jadi media ini saya buat sendiri dari ide saya. Seperti itu Bu. Inovasi apa yang sudah Ibu buat? Oh, kalau ini pasti tentang pembelajaran saya itu, Bu, ya PBL lah, Bu, memperkenalkan masalah terhadap siswa. Umpamanya, saya memang posisinya di guru PAI yang saya ajarkan di sekolah masalah TBQ. Jadi, siswa yang sekian lamanya, dia itu, Bu, menipis keagamaannya kalau dibandingkan dengan zaman sekarang. Contohnya, kalau saya mau mengajarkan mengaji, ibaratnya 20 murid, 10 yang hadir, 10 hari 10-nya lagi tidak hadir. Jadi saya teliti apa masalahnya tidak datang, alasan orang tua kurang mendukung. Satu, satunya lagi murid ini memang daya terapnya untuk ke agama menipis, tidak ada gitu, Bu. Baik, media pembelajaran. Ibu ini modul tentang apa? Iya, Bu. Yang Ibu upload apa topiknya? Materi modul Ibu apa topiknya? Topik awak indahnya saling menghormati. Quran Surah Al-Kafirun. Al-Kafirun. Baik. Nah, kalau yang seperti ini materinya, media pembelajaran apa yang Ibu buat? Awak, media pembelajaran awak, diskusi dan ceramah. PBL juga, Bu. It, saya saya minta media pembelajarannya, Bu. Itu kan tadi dia tekniknya, diskusi. Iya. Kalau media pembelajarannya apa yang Bu buat? Kalau medianya tulis baca, Bu. Terus baca. Kemudian tulis baca ya, Bu ya. Iya, Bu. Jadi mereka menulis dan membaca. Berarti media pembelajarannya itu hanya menggunakan whiteboard, papan tulis. Ya, kemudian membaca seperti itu saja ya. Berarti Ibu menggunakan media konvensional juga nggak nampak kalau yang seperti itu. Apa medianya? Ketika Ibu mengajarkan toleransi itu apa medianya yang Ibu berikan sama siswa, media pembelajarannya, misalnya menayangkan video Poster, pembelajaran. Bu. Nah, Poster, berbentuk poster dia, Bu. isi posternya apa, Bu?
Umpamanya kan karena di pembelajaran Nau Indahnya saling menghormati, ya di situ awak tunjukkan poster gambar beribadah, gambar-gambar orang tua dengan yang sesaling menghargai orang tua dengan anak, atau dia posternya tentang membaca Al-Quran dan yang lain menyimak, gitu Bu. Itu toleransi itu ya, Bu ya. Iya Bu, Orang orang lain membaca Quran, yang lainnya menyimak. iya, Itu salah satu konsep toleransi yang Ibu ajarkan kepada siswa Ibu. iya Bu. Baik. Oke, baik Ibu itu ya, poster ya, ada berarti ada posternya. Nah, selanjutnya seperti ini. Ibu kan pernah menggunakan Google Classroom, Bu? Google Dulu Classroom Google Classroom. Pernah belum Ibu Bu. pakai belum? Jadi dulu Belum. pas zaman-zaman corona, siswanya kayak mana? Kalau di zaman-zaman corona, Bu, karena tempat posisi sekolah awak memang IDT, ya awak door to door. Door Guru, to door ya. iya, ibarat Oke. bola, awak yang mencari bola, awak yang ini, Dijemput Bu. lah. Oke, Iya, baik. berperan selama COVID. Selama COVID ya. Karena memang selama COVID itu yang saya tahu juga pengalaman anak saya, gurunya pakai Google Classroom. Tuh kalau pengalaman anak saya. Oke, baik. Jadi mungkin alasannya karena IDT ya, Impres Desa Tertinggal. Jadi Iya, tidak bisa guru menerapkan hal seperti itu. Oke, baik. Nah, namun apapun itu, ibu ngajar di mana, IDT dengan kondisi bagaimanapun, seorang guru itu harus mengetahui tentang teknologi, ya Bu ya. Nggak ada alasan, Bu. Aku ngajarnya di desa nggak ada alasannya. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana Bu, misalnya pengalaman Ibu ini ya sebagai seorang apalagi udah PPG ini sudah menggunakan banyak, ini kan juga salah satu kok apa ya manfaat teknologi informasi Zoom seperti ini kita bisa bertatap muka dengan Zoom bertatap muka seperti ini. Nah, saya mau tanya ke Ibu, bagaimana proses bagaimana proses ini Bu ya dengar ya Bu ya pertanyaan saya. Bagaimana proses ketika Ibu mau membuat link di satu makalah? Ibu butuhkan link. Link itu ada di Google Drive. Bagaimana cara Ibu? Oh, bukan, sorry, maaf. Saya ulangin. Bagaimana cara Ibu membuat link di satu paper Ibu, tulisan Ibu, link itu awalnya dari satu file. Jadi prosesnya itu bagaimana? Biar file itu bisa ada di link Ibu. Ya, silakan. saat ini kan Bu, semenjak datangnya PPG baru mulai berkembang ilmu tentang tentang teknologi ya Bu. Jadi kalau saya pertama saya ikuti tindak lanjutnya, yaitu pamannya kan metode awak membuka membuka YouTube, Bu. Pegangan awak buat rekaman. Udah selesai dari rekaman itu, awak upload dia ke YouTube. Dari YouTube baru masukkan ke LMS. Dari LMS, Bu, saya berbagi ke sesama teman saya. Setelah itu keluar linknya, saya upload kembali ke tempat yang dibutuhkan. Gitu, Bu. Sejauh ini yang saya dapat, Bu. Ya, bentar ya Bu ya. Bu, Baik. coba apa Bu sediakan sebentar Bu ya ini saya baca dulu. Ibu ambil dulu isi apa spidol dengan kertas. Sudah, Bu. Ya, silahkan Ibu menulis surah 3 surah Al-Baqarah. Awal Al-Baqarah. Baqarah dari Alif Lam Mim, Bu. Iya, iya.
Sudah, Bu. Ya, tunjukkan Bu. Jelas. Coba yuk matikan dulu backgroundnya. Backgroundnya ini Ibu matikan dulu. Ini, Bu. Enggak, ya, enggak jelas gini ya. Segini contohnya nih, misalnya nih kayak kayak saya ini. Matikan Ini backgroundnya, Bu. ya, backgroundnya ini dimatikan dulu. Bentar ya, Karena Bu. dia membayang tulisannya. Tahu caranya? Oh ya, oke ya, gitu baru jelas. Jangan Ini. pakai blur, Bu. Nggak usah pakai blur, yang normal aja. Ibu nggak usah blurkan. Dia normal aja, normal. Jangan blur my background, jangan. Yang normal saja. Nggak usah blur. Kalau blur nanti tulisannya itu pun blur juga. Nggak nampak saya. Saya di sini view profil, mute my audio, stop video, my black. Aduh, nggak nampak. Ya. Itu ya, ya itu dibu blurkan. Gini, ya.
Misalnya noun gini. Ah, ini saya noun. Ibu pijit yang noun. Ibu ketik itu virtual background. Ini kan saya noun. Ini kan gini tampilan saya. Ini tampilan saya tanpa background. Jadi kalau saya mau pakai background, tinggal saya tambah ini dia. Saya nggak naon bacaannya, Bu. Yang ada view profil, mute my audio, stop video, blur my background, adjust Ibu background. yang ada Efek. yang yang ada yang ada gambar kameranya, Ibu klik, udah, baru ketik lagi adjust background of effect, baru ketik none, none. Nah, ini dia kalau Oh, saya begitu. Ini asli tampilan belakang saya. Nah, buat gini dulu, Bu. Ini tampilan saya asli nih gini nih, tanpa ada background. Ada video, Ibu Ibu klik, nggak bisa bisa ya, Ibu, Bu. Ibu Rohimah, Oh, nggak bisa ya, Bu. bisa. Oke lah, baiklah Bu. Kalau gitu. Nah, kalau Iya, Bu. nanti kalau mau balik kanan begini lagi, udah jadi lagi backgroundnya. Nah, berarti saya, udah jadi lagi background saya. Khusus menghilangkan backgroundnya, boleh saya panggil anak saya, Bu? Hah? Background Untuk, Ibu nggak ada. Ibu ini pakai yang blur. Udahlah, oke baik. Kan nggak nampak saya kalau Ibu background kan. ya Allah, Bu. Tunggu ya, Bu. Saya Ini cari. coba, coba ini juga penilaian saya lah Bu. Penilaian saya sama Ibu memakai teknologi. Ini penilaian saya, Ibu harus lulus. Begini caranya. Ada gambar video di Ya, Bu. layar Ibu, Ibu klik, nanti ada dia blur my background, adjust. Ibu pilih yang adjust background. Nah ini, adjust klik lagi. Baru nanti Ibu klik yang no, no nih bacanya, no nih. Seperti itu. Ini, Bu. Tunggu ya Bu ya, bentar Bu ya. Baterai saya udah mau habis, tunggu ya Bu ya. Oke. Bayang ya. Hmm. Bentar ya Bu ya. Baik, Bu. Kebetulan baterai saya habis nih. Di sana, Dek. Mama ujian, Dek. Sana, Dek. Mama ujian. Udah bisa Bu? Oke, baik Bu. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Ditunjukkan sama saya Bu. Ya, sambil dibaca ya Bu. Ini, Bu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Ya, silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil
المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Ya, Ibu, apa yang hukum tajwid apa yang Ibu temukan? Kalau di ayat 1 tentang alif lam mim lamnya Bu mat par'i. Dia 4 harokat atau 4 ketukan. Kalau zalikal zanya mat badal. Mat badal zalikal alif lam komariah. Kita tanya juga mat badal yang dibaca dengan 2 ketukan atau 2 harokat. Bula, lamnya juga Bu, mat par'i. Sama kayak seperti alif lam mim tadi, 4 atau 5 ketukan. Roiba, roinya Bu, mat asli atau mat tobi'i. Dia juga dipanjangkan 2 atau 3 harokat. Fihi hudan, fi-nya juga ya mati, dia dibaca juga mat asli. Hanya hudan ha besar. Ha dia masuk ke irfa. Lil hudan lil alif lam komariah. Muttaqin. Mutnya ada tatasdid. Dia kategori masuk ke huruf irfa. Muttaqin. Dia mat asli atau mat lain juga atau mat tabi'i yang mati. Baru muttaqin, nunnya mat ari disukun, diberhentikan. Baru ayat ketiga, alladzi alif lam komariah atau zina mat tabi'i atau mat asli Bu. Yuk, yuk minunya mat asli atau mat tabi'i juga alif wawiyah apabila ada salah satu mati, maka dia cara bacanya matobi'i dan bil ghaibi bil alif lam qamariyah ghaibi jaga mat tabi'i atau mat asli wa yuqi mat asli juga Bu atau mat tabi'i munas munya juga panjang mat asli Solat lamnya dipanjangkan sama dengan kayak mat par'i juga. Wa mimma mimnya huruf ilfa bertasdid idgham. Wa mimma didengungkan. Wa razaq qalqalah mati qaf. Wa razaqna nunnya mat mat badal hum dia idgham gunnah. Yunfiqun nun mati jumpa fa juga idgham kun mat tabi'i dan yunfiqun di akhir ayat ketiga dia mat ari disukun Bu. Terima kasih, Bu Rohaimah. Bagus, terima kasih analisisnya. Selanjutnya, Ibu ke Ibu Julhami. Bu Julhami, saya izin dulu ya, Bu. Baik Iya, Bu. ya Bu Fit. Nanti berarti mungkin kalau ya izin dulu nanti disambung lagi. Baik Bu. Nah, Ya, keluar dulu saya atau bisa nggak apa-apa ya Bu ya? Atau Nggak di WA apa-apa. ya? Atau ini direkam direkam nih. Kok nggak saya pindah ke ini aja Bu ke HP. HP ya 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 Nggak apa-apa Bu. Ibu kan mau sholat. ya ya. Alhamdulillah. Oke. Tolong doa juga lah Bu. Iya Iya Bu. aman tuh ya. Oke, kasih ya. Baik Oke. Bu. Saya Makasih dari HP banyak ya dulu. Bu. Ya ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Fitri. Berikutnya Ibu Rohimah Ritonga ya. Ya Bu. Saya Bu. Eh, Ibu Rohimah mengupload apa yang diupload di LMS? LK5, LK6, LK7 Bu. Oh, MP5 ada.
LK-nya Bu, lembar kerja. Kalau maksud Ibu, modul ajar ada Ibu upload, modul ajar. Ada Bu, Modul ajar P5. Ada, ada modul Bu, ajar P5. Ada ada ya. Bu. Nah, PTK ada. Ada Bu, tapi kalau PTK di LK 8 kami yang disuruh mengupload LK 5, LK 6, LK 7 Bu. Oh, apa modul ajar MA-nya ada ya? Ada Bu, cuman kami disuruh pilih ambil entah PBL, PJBL, atau gaya hidup berkelanjutan. Jadi saya pilih yang bagian PBL Hmm, Bu, judul topik PBL Ibu pembelajaran. ambil. Iya Bu, PBL Ibu ambil. iya Bu, LK 5. Dan topiknya Ya. indahnya saling menghormati dalam Quran Surah Al-Kafirun. Hmm. Oh, ini MA Ibu ini coba dulu. Ibu lihat MA Ibu ini ada di sini kompetensi inti. Memang ada. Ibu sudah menggunakan apa? Kurikulum Merdeka. Kalau saat ini sekolah kami, Bu, baru ini mulai, Bu, dengan terpanggilnya saya PPG, baru juga masuk kurikulum Merdeka. Cuman saya ikuti alur dari sini juga lah saya belajar, Bu. Iya maksud Ibu, ini kan yang Ibu upload ini, MA-nya ini. Ini kan MA Kurikulum Merdeka atau MA Kurikulum K13 yang Ibu upload ini. Kalau saat ini yang saya upload itu, Bu, MA-nya yang sudah kurikulum Merdeka, Bu. Di dalam Kurikulum Merdeka memang ada apa? KI 1, KI 2, KI 3 gitu. Di dalam Kurikulum Merdeka. Masih ada istilah KD. Ada, Bu, tapi sudah digantikan jadi nggak kade lagi sebenarnya bahasanya, cuman karena mengikuti isi dari LMS, itulah kami masukkan, Bu. Ada rupanya KDKI di LMS. Di LMS. Sesuai Kan yang dengan dia sesuai dengan yang diminta dosennya kan, umpamanya di hari ini pembelajaran tentang LK 5. Itu kan lihat file. Dari file itulah kami apa, Bu? Kami upload bukan. Dari file itulah kami unggah, lalu itulah kami ikuti cara mengisinya, Bu. Baru enggak, kalau Bu. Ini gini, Bu. Ibu enggak dikasih template untuk membuat MA itu seperti apa? Ibu lihat ini enggak bentuk kurikulum merdeka ini apanya MA-nya. Enggak ada apanya, enggak ada kompetensi awal, enggak ada pemantik, enggak ada apanya. Ini RPP-nya apanya saya lihat ini RPP-nya K13. kurikulum 13. Enggak ada satu pun ciri yang menunjukkan kurikulum merdeka ini. Oh iya, Bu. Nah, materi apa gitu, langkah-langkahnya pun kegiatan. Kan P5 itu kan ada CP, ada TP, ada ATP gitu, Bu. Ada Iya, Bu. KKTP. Nah, Iya, Bu. ini CP-nya nggak ada, CP-nya nggak ada, TP-nya juga nggak ada. Harusnya itulah, Bu. Baru kompetensi awal, bukan kompetensi inti dan bukan kompetensi dasar. Kompetensi awal. Nah, baru apa? Oh, pertanyaan pemantik, pertanyaan pemantik atau apa bermakna. Nah, kemudian ada profil pelajar Pancasila apa yang ditampilkan di sini. Ini saya lihat satu pun Oh, nggak ada, ada, Bu. Bu. Cuman kami awak menguploadnya sesuai yang diinstruksi sama ketua kelas. Kami modulnya yang ditampilkan, PPT-nya ada di lembar kerja awak, Bu. Ini Enggak, dia, Bu. PPT yang saya lihat yang Ibu upload di sininya, Bu, di LMS. Yang Ibu Oh, upload di LMS ini, enggak ada ciri khasnya kurikulum Merdeka, RPP Ibu ini. Modul ajar Ibu ini enggak ada menunjukkan apa kurikulum Merdeka. Ini coba diperhatikan nanti. Kenapa kawan-kawan yang lain ada itu sama? Ada pertanyaan pemantiknya, ada referensi, ada apa? Ini enggak ada sama sekali apa ini. Ciri khasnya untuk kurikulum Merdeka.
Iya. CP-nya apalah CP Ibu ini? Tujuan CP-nya. pembelajaran saya, Bu, siswa bisa Bukan tujuan pembelajaran, CP. capaiannya, Bu. Capaian pembelajaran ya. Siswa mampu membaca Quran Surah Al-Kafirun. Siswa juga mampu beradaptasi atau bertoleran antar sesama umat beragama. Dan siswa juga bisa mengamalkan makna dari indahnya saling menghormati di dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Itu apanya itu, Bu? Itulah CP awak, Bu. Baru CP-nya, KKTP-nya. Apa Langkah KKTP-nya digunakan? langkah-langkah awalnya pertama saya buat penelitiannya, Bu. KKTP itu Bu, KKTP. Iya, Bu. KKTP. Tahu Ibu apa arti KKTP? Apa kepanjangan KKTP di dalam kurikulum Merdeka? KKTP. Apa itu? Pernah dengar Ibu KKTP? Baru ini, Bu. Iya. Iya, Bu. Mohon maaf sebelumnya kan tempat kami, Bu. Ini memang mohon maaf. Sekolah kami kan Bukan Bu, sering. bukan. Bukan ketika Ibu belajar PPG-nya itu dapat Ibu CPTP, ATP, KKTP. Waktu belajar PPG ini itu nampak dapat istilahnya itu ketika belajar modul ajar. Ketika Ibu Oh, belajar di apa? Modul ajar di apa? Di PPG selama Ibu ini, selama belajar di PPG ini baru Ibu dengar KKTP. iya, Bu. ATP udah pernah Ibu dengar? Alur pembelajaran, Bu. Heeh. Mau Apa itu ATP itu? memotivasi murid supaya berhasil dalam belajar, Bu. Itu ATP, alur tujuan pembelajaran. Kenapa beda MA Ibu dengan MA kon-kon Ibu? Kan di dalam MA itu, gimana ini? Nah, coba Ibu jelaskan PBL Ibu di mana itu apanya? Di mana PBL dalam RPP modul ajar Ibu itu di mana lah PBL-nya? Coba Ibu jelaskan. Bentar ya, Bu. Saya share. Di mana tergambar PBL-nya? Bentar ya, Bu. Saya cari ya, Bu. Ini nampak, Bu. Belum. Ya Allah. Nggak nampak bacaan searchingnya, Bu. Kenapa searchingnya di situ? Jadi Iya, gimana itu? nggak nampak searchingnya. Padahal udah buka PBL saya, Bu. Oh, ini, Bu. Ini, Bu. Bukan PBL, modul ajarnya, Bu. Modul ajar. Ya, Bukan ini dia, Bu. PBL. Udah, Bu. Inilah modul ajar saya, Bu. Indahnya saling menghormati. Enggak, itu bukan modul ajar itu. Itu PPT-nya. Saya mau menengok
apa ibunya? Modul ajar ibu yang sebenarnya ini kan PPT. Saya nggak minta PPT. Modul ajar yang ibu upload. Oh, bentar ya, Bu. Ini, Bu. Hmm. Nah, di mana lah di situ JP ibu? Di sini di modul ajar ini. Terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mana lah tulisannya itu JP-nya? Ini nggak nampak ya, Bu? Itu kompetensi dasarnya itu Bu. KI itu namanya, bukan CP. Dari mana ibu mendapatkan CP-nya ini? Itu kompetensi inti yang ibu tunjukkan itu, bukan CP. Sumber CP ibu dari mana ibu ambil? Dari buku Pak, Ibu. Kok buku PAI? Sumber ke langsung ke undang-undangnya maunya. Enggak ada CP kan? Ada capaian pembelajaran ada ibu buat di situ. Berarti Capaian pembelajaran. berarti Hmm. modul awal yang salah ini, Bu. Bukan Kumer, berarti masih K13. Iya ini ke-13 ini. Iya, Bu. Harusnya ada CP, capaian pembelajaran, kompetensi awal. Harusnya ada Iya, Bu. pertanyaan pemantik, KKTP. Iya, Bu. Ini memang K13, Bu. Mana dia? Oh, apanya asesmennya mana? Mana profil pelajar Pancasilanya? Enggak ada kan satupun ya? Oh, kalau Nanti itu diperbaiki tuh ya, Bu ya. LK7 berarti dia, Bu. Ini memang LK5 Enggak yang tahu saya di mana. Bu, saya enggak ada mau masuk ke ruangan ibu. Enggak tahu saya di mana LK7 apa isi LK8. Enggak tahu saya itu, Bu. oh, Ibunya yang menampilkan apa ibu? Enggak tahu saya. Kalau ibu tampilkan yang saya lihat hanya di LMS ujian komprehensif itu yang saya baca. Enggak oh. tahu saya di mana Oh, ibu saya cari tampilkan LK lagi ya, Bu. berapa. Kalau tadi udah ada P5-nya, baru saya ingat dia itu LK7, Bu. Manalah dia yang ibu buat di LK7 itu? Ibu tunjukkan dulu. Ini ya, Bu. Ini, Bu. Yang tadi, yang maksud Ibu ada profil Rahmatan Lil Alamin ya, Bu, ya. Dia berarti, Mana CP-nya? Bukan yang saya minta ini ya. Mana dia? Apanya? Ininya. Modul ajar P5. Modul ajar dulu, modul ajar MA. Nah, kegiatan intinya mana di situ? Kegiatan inti. Ini yang Ibu tunjukkan ini modul P5, bukan modul ajar yang Ibu tunjukkan ini. Ini modul P5, P2RA. iya, Bu, iya, Bu. Ini MP5 ini, MP5 P2RA. Ya, kalau MP5 ini apa apanya Ibu? Apa oh, produk Ibu ini? Apa yang mau Ibu hasilkan dari MP5 ini? Dia memanfaatkan sampah menjadi bermanfaat. Contohnya, Bu, kertas atau kardus yang tidak dimanfaatkan lagi daripada dia jadi sampah. Jadi kami buat atau saya olah menjadi kaligrafi, memanfaatkan. Nah, alurnya Ibu jelaskanlah dulu alurnya itu. Alurnya. Apa yang Ibu lakukan di Dia setiap alurnya? mampu Aktivitas. menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain, serta menjaga kelestarian lingkungan, Bu. Alur. Tahu Ibu alurnya? Berapa alur punya Ibu? Berapa alur? Apanya?
Berapa alurnya itu? Proyek Ibu itu berapa alur? 2 dimensi, Bu. Bukan dimensi, saya tanya. Alur, alur, alur. Ibu lihat dulu yang mana alur dalam apa Ibu itu? Dalam P5 Ibu itu. Yang mana alur? Kalau di sini alur saya, Bu, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, karena untuk bekerja sama, Coba yang mana tadi itu? Enggak tahu Ibu alur, tahapan, alur atau langkah-langkah yang Ibu lakukan. Lihat ke bawahnya. Nah, alurnya itu satu pengenalan, dua kontekstualisasi, tiga iya, Bu. aksi. Itulah alurnya, Bu. Iya, Bu. Di dalam alur pengenalan apa yang Ibu kenalkan ke mereka, ke anak didik dengan proyek Ibu ini? Memperkenalkan tema yang akan dikerjakan serta menghubungkan tema proyek yang dikerjakan serta menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Langkahnya pem- menjelaskan secara singkat mengenai tujuan dan tema yang dipilih. Contohnya, kayak tadi yang awak buat, awak teliti dari kertas atau kardus bekas, awak perkenalkan, ini kan sudah tidak bermanfaat lagi, nak. Jadi, kita teliti dulu apa yang kira-kira bisa kita buat dari kertas atau kardus yang tidak berharga menjadi berharga. Jadi, siswanya berperan bagaimana kita buat dia, Bu, bahan yang berguna seperti memodifnya, membentuknya, buat kaligrafi dari Asmaul Husna. Contoh dalam kardus itu dituliskanlah dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi bermanfaat kembali kardus yang sudah bekas tadi, Bu. Masih ada. Baru tahap kontekstualisasi apa itu Ibu lakukan? Di sini dimulai dengan penjelasan kepada siswa bahwa mereka akan mengkaitkan topik proyek yang nyata yang ada di sekitar kita. Dan tujuannya adalah supaya siswa lebih memahami proyek yang didapatkan di kehidupan sehari-hari. 2, identifikasi masalah. Siswa mulai mencari masalah yang ada di sekitar mereka dan berkaitan dengan tema proyek. Mereka bisa mendiskusikan pengolahan sampah polusi atau berkelanjutan dengan lingkungan. Ketiga, menganalisis permasalahan. Pada tahap ini, siswa melakukan analisis terhadap masalah yang mereka temui, mencari penyebab, dampak, dan kemungkinan solusinya. Dan mereka juga berpikir secara logis dan kritis. Keempat, menyusun Apa rencana. maknanya itu, Bu? Apa maknanya, Bu? Makna dari kontekstualisasi itu apa? Makna. Langkah-langkah, Bu, langkah yang akan dikembangkan. Oh ya, baru oh Ibu berkolaborasi dengan siapa? Murid, Bu. Hah? Ya, Kolaborasi dengan murid. dengan Masa siswa. kolaborasi dengan murid? Kolaborasi itu dengan teman sejawat. Murid itu mereka lah pesertanya, peserta didiknya, enggak kolaborasi namanya itu. Tapi karena gaya hidup berkelanjutan yang awak terapkan ini, ya awak kan buat penelitian. Si murid istilahnya, Bu, membuat gaya hidup cuma pikirannya mereka, Bu, yang dimanfaatkan gitu, Bu. Iya, tapi Bu, murid itu peserta didik Ibu, enggak kawan Ibu berkolaborasi Oh, melakukan kegiatan seperti ini. Mereka itu sebagai apa Ibu lah itu, mereka yang mau diajak itu kolaborasi itu berkawan,
bersama-sama melakukan proyek ini dengan teman sejawat, Iya, guru Bu. minimal 3 guru mata pelajaran ada di situ Bu kalau untuk kolaborasi. Nah ini kira-kira siapa lah guru mata pelajaran apa lah teman Ibu berkolaborasi di dalam proyek Ibu ini? Penjas, Bu. Siapa lagi? Guru awak kan guru PAI-nya, guru Penjas. Baru guru bahasa Inggris. Apa hubungannya bahasa Inggris dengan apa Ibu ini? Materi Ibu ini, Tapi karena proyek Ibu kami ini. berkolaborasikan teman sejawat, memang ketepatan saya memanfaatkan dengan sekolah saya. Kami cuma 3 orang yang ada di sekolah, itulah kami manfaatkan istilahnya bertukar pikiran, Bu. Ada guru bahasa Inggris di Ibu di SD apa di SMP? SD, Bu. Ada guru bahasa Inggris di SD itu? Karena posisi masih honorer semua, ya ada yang ada dibuat guru bahasa Inggris, ada dibuat guru penjas, ada dibuat gitu, Bu, posisi kami. Ya dia harus sesuai dengan logika juga lah Bu. Biarpun dia guru guru apa, guru penjas, guru apa kan harus yang sesuai dengan materi Bu juga. Kalau seandainya misalnya materi Bu itu ada kaitannya dengan bahasa, mengenalkan bahasa ke anak, Ibu buat guru bahasa Inggris, iyalah teman berkolaborasi. Maksudnya kan seluruh mata pelajaran itu kan ada gurunya. Iya, Bu. Kenapa harus guru bahasa Inggris? Oh, Bu, lihat dulu dulu apa Ibu, PTK Ibu. Iya, Bu. PTK Ibu. Share dulu PTK-nya. LK8. Betul. Mau kemana Ibu? Malaysia. Kalau enggak gini, mau di rumah aja. Kayak mana? Mana? Sekarang gini ya. Enggak, Umi jelaskan aja. Kalian kalau mau ikut, ini kan kondisinya sakit ya, kan masuk rumah sakit. Mau dioperasi gitu. Jadi kalau kalian mau ikut, tolong kondisikan suasana di sana. Ini bukan mau, maksudnya, ya jangan. Iya, kan kondisinya aku sakit, mau operasi. Mau diatur, Umi pun nanti kan mau disuruh. Nggak bisa. Suka aja. Udah bingung Umi ini, udah apa? Ini mau cek PPG lagi. Kok tidurnya di shelter, karena posisinya di shelter ini. Iya, posisinya di shelter. Ya di shelter lah, mau di mana lagi? Iyalah, di mana lagi? Nggak tahu kayak mana kondisinya enaknya. Nah inilah dulu. Kalau kalian di mana ini? Isi minum emangnya, isi minum. Nggak tahu, nah. Dapatnya Bu, Bu apa? Bu Rohimah dapat Dan PTK-nya. dia kan bilang kan sampai hari Minggu lah buat. Kalau hari Minggu kan nanti baju bisa cuci di sana. Udah semua di WA, udah wali kelasnya udah aman. Gak ingat lagi saya tadi mana saya simpan, Bu. Mata saya tadi nak. Jadi apalah judulnya Ibu? Tasnya tadi mana, Mang? Apa judulnya Ibu? PTK saya, Bu, menerapkan keharmonisan tentang indahnya saling menghormati dalam Quran Surah Al-Kafirun. Apa metode penelitian Ibu itu? Meneliti tentang keberagaman beragama, Bu. Keberagaman? Beragama. Beragama. Apa latar belakang masalahnya Ibu ambil itu? Apa latar belakangnya sehingga Ibu ambil judul itu? Karena di sekolah kita kan ada beberapa atau beragam agama. Di sekolah kami kan, Bu, ada Kristen, ada Islam, dan ada satu orang Katolik. Ya, kami bagaimana supaya di dalam moderasi beragama ini tidak ada saling mengasingkan atau tidak ada saling
memburukkan atau menjatuhkan agama orang lain. Maka timbullah saya buat judul menerapkan keharmonisan supaya saling menghormati apapun perbedaan agama dari agama kita sendiri gitu, Bu. Baru apa metode penelitian Ibu ini apa namanya? Metode yang saya pakai meneliti, eksplorasi, penelitian, Metodenya, jenis penelitian Ibu ini jenis penelitian apa? eksplorasi, Bu. Eksplorasi, Iya, penelitian. bukan penelitian PTK. PTK, penelitian tindakan kelas, bukan itu? Oh iya, Bu. Iya, Bu. Apa artinya itu? Apa ciri-cirinya penelitian PTK itu? Membedakannya dengan yang lain. Kalau di PTKID kan dia terkhusus tindakan kita di dalam kelas seperti bagaimana kita menghadapi siswa yang ada keterbelakangannya, khususnya di guru PAI lah saat ini kan Bu, karena 50-50 muridnya. Jadi awak pun kalau mengajar di depan atau di berbeda kelas, jangan sempat menodai atau menyakiti hati mereka dan sebaliknya mereka juga seperti itu terhadap kepercayaan kita, Bu. Iyalah Bu ya. Iya, Paham, pokoknya paham Ibu ya. iya, Bu. Mm-mm. Iyalah Bu Rohimah. Udah lah ya, itu dari Ibu ya. Iya, Bu. Hmm. Nah, terima kasih Bu Rohimah. Eh, silakan keluar dan panggil lagi kawan yang apa ya Iya, Bu, berikutnya minta ya. maaf. Terima kasih, Bu, atas Iya, tujuan dan memotivasi saya ya, Bu. Semoga saya bisa menerapkannya. iya Bu. Makasih, Bu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu matikan rekamannya ya, baru nanti suruh kawan yang masuk lagi ya. Iya, Bu. Satu, kan sekretaris jelas, inilah kamu.